Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, PGSD 2018G, akan menyampaikan materi tentang karakteristik pembelajaran PKN di SD. Di sini kami beranggotakan 6 orang. Yang pertama saya sendiri, Siti Aisyah. Yang kedua, Wahyu Imro'atusani. Yang ketiga, Aida Yuliantika. Yang keempat, Uswatun Hasanah. Yang kelima, Lutfiana. Dan yang terakhir, Gita Oktavianti. Baik, kita menuju pembahasan yang pertama, yakni karakteristik PKN di SD. Kepada Saudari Wahyu Imro'atusani, disilahkan. Ya, baik. Terima kasih untuk Aisyah. Saya akan menjelaskan mengenai karakteristik PKN di SD. Next. Sebelum kita memasuki pembahasan karakteristik PKN itu sendiri apa, kita harus mengetahui apa itu pengertian karakteristik. Karakteristik diartikan sebagai ciri khas atau tanda yang menunjukkan suatu hal yang terlihat berbeda dengan yang lainnya. Nah, PKN sebagai mapel ini memiliki peran yang sangat penting bagi peserta didik yang memiliki karakteristik yang cukup berbeda dengan yang lainnya. Karakteristik PKN itu sendiri ini dapat dilihat melalui objek, lingkungan materi, strategi pembelajaran, hingga akhir dari pendidikan ini. PKN sendiri merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter, dan diamanatkan Pancasila dan juga di Undang-Undang Dasar 1945. Next. Nah, pada perkembangan pendidikan kewarganegaraan ini mulai muncul sekitar 1990-an. Pada negara Asia, pendidikan kewarganegaraan lebih ditekankan pada aspek moral, kepentingan komunal, identitas nasional, dan perspektif internasional. Nah, pendidikan kewarganegaraan ini di sejumlah negara, termasuk Indonesia, dapat dipahami secara berbeda-beda, tergantung pada ideologi negara yang dianut tersebut. Pada penamaan pendidikan kewarganegaraan, yaitu sebagai civic education, mencakup kajian tentang pemerintahan, konstitusi, rule of law atau hukum, serta hak dan tanggung jawab warga negara. Dan citizenship education, dengan cakupan dan penekanan kajian yang meliputi proses-proses demokrasi, partisipasi aktif warga negara, dan keterlibatan warga dalam suatu civic society atau masyarakat warga. Ya, baik, selesai. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Aida. Baik, saya akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran PKN. Tujuan pembelajaran PKN menurut Depdiknas dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut. Yang pertama, berpikir kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan. Yang kedua, berpartisipasi secara cerdas dan tanggung jawab, serta bertindak secara sadar dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang ketiga, berkembang secara positif, demokratis, untuk membentuk diri berdasarkan karakter-karakter masyarakat di Indonesia agar dapat hidup bersama-sama dengan bangsa lain. Dan yang keempat, berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam peraturan dunia secara langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Selanjutnya, terdapat 4 muatan karakteristik yang membedakan materi pembelajaran PKN di SD dengan materi pembelajaran yang lainnya. Yang pertama, muatan konsep dalam pembelajaran
PKN SD. Konsep adalah suatu kata yang bersifat abstrak dan digunakan untuk mengelompokkan ide, benda, atau peristiwa. Contoh konsep yaitu konsep HAM, demokrasi, globalisasi, dan masih banyak lagi. Yang kedua, muatan nilai dalam materi pembelajaran PKN SD. Nilai dapat diartikan sebagai harga, makna, visi dan pesan, semangat, atau jiwa dalam fakta, konsep, dan teori sehingga bermakna secara fungsional. Contoh nilai yakni nilai persatuan, gotong royong, cinta tanah air, dan lain sebagainya. Yang ketiga, muatan norma dalam materi pembelajaran PKN SD. Norma adalah alat untuk mengukur benar salahnya suatu sikap dan tindakan manusia. Terdapat 5 norma dalam kehidupan sehari-hari, yakni norma agama, norma hukum, norma moral, norma kebiasaan, dan norma kesopanan. Dan yang keempat, muatan moral dalam materi pembelajaran PKN SD. Moral adalah ukuran baik buruk seseorang, baik sebagai pribadi maupun sebagai warga masyarakat dan warga negara. Selanjutnya, kita menuju ke pembahasan yang kedua, yaitu pengembangan kurikulum PKN di SD. Kepada Saudari Uswah, disilahkan. Baik, saya akan menjelaskan pengembangan kurikulum PKN di SD. Next, pengertian kurikulum menurut Inlaw tahun 1966. Kurikulum adalah usaha menyeluruh yang dirancang oleh pihak sekolah untuk membimbing murid memperoleh hasil pembelajaran yang sudah ditentukan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kurikulum adalah seperangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan suatu lembaga penyelenggara pendidikan yang berisi rancangan pelajaran yang akan diberikan kepada peserta didik dalam satu periode jenjang pendidikan. Next, selanjutnya adalah pengembangan kurikulum PKN di SD. Yang pertama, pada tahun 1957 diperkenalkan mata pelajaran kewarganegaraan yang memuat isi pokok cara memperoleh kewarganegaraan, hak, dan kewajiban negara. Ketiga mata pelajaran tersebut memuat aspek kognitif. Yang kedua, pada tahun 1968 sampai dengan 1969, istilah pendidikan kewarganegaraan digunakan secara bertukar pakai. Di dalamnya memuat sejarah Indonesia, geografi Indonesia, dan civic. Selanjutnya, pada kurikulum tahun 1975, istilah pendidikan kewarganegaraan dirubah menjadi pendidikan moral Pancasila atau PMP yang berisikan materi Pancasila, dan pada tahun 1994 pendidikan moral Pancasila diganti dengan pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan atau PPKN. Next, selanjutnya pada tahun 2000, setelah Indonesia masuk dalam era reformasi, bidang pendidikan pun mulai mengalami perubahan. Pada tahun ini berganti nama, mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan atau PKN. Yang keenam, pada tahun 2004, kurikulum PKN SD diintegrasikan dengan mata pelajaran IPS menjadi PKPS atau Pendidikan Kewarganegaraan dan Pengetahuan Sosial. Selanjutnya pada tahun 2006, perubahan kurikulum dari KBK menjadi kurikulum tingkat satuan pendidikan KTSP. Dalam kurikulum ini, PKN tidak lagi diintegrasikan dengan pelajaran IPS, namun berdiri sendiri menjadi mata pelajaran PKN. Dan yang terakhir, pada tahun 2013 sampai dengan sekarang,
KTSP diperbarui menjadi kurikulum K13 atau dapat disebut pembaruan dari paradigma lama menjadi pendidikan kewarganegaraan. Selain pengetahuan dan skill di dalamnya, menekankan pada pendidikan karakter anak. Pada mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan tidak lagi berdiri sendiri, melainkan dikaitkan dengan beberapa mata pelajaran lainnya dalam satu tema. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Dita Oktavianti. Baik, sekarang saya akan menjelaskan tentang prinsip penyajian kurikulum PKN di SD. Terdapat 4 prinsip. Pertama yaitu dari mudah ke sulit, 2 dari sederhana ke rumit, 3 dari yang bersifat konkret ke abstrak, dan terakhir keempat dari lingkungan paling dekat ke lingkungan lebih luas. Pertama dari mudah ke sulit. Prinsip ini digunakan dalam pengajaran khususnya dalam pendidikan nilai, moral, dan teori-teori pendidikan. Digunakan untuk memahami sukar dimulai dari yang bersifat mudah. Apabila dilihat dari prinsip perkembangan anak, prinsip ini memang sangat tepat untuk siswa SD. Kedua, dari sederhana ke rumit. Prinsip ini pada dasarnya adalah konsep atau nilai dan moral yang berkenan dengan pengalaman nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, konsep atau nilai moral termasuk dalam hal keterampilan atau skill, mulai dari yang sederhana ke yang rumit. Seperti halnya anak terbiasa dengan hal-hal yang sifatnya sederhana, kemudian ditingkatkan secara bertahap ke hal-hal yang sifatnya lebih sukar, karena siswa SD mudah menangkap dari hasil pengamatan. Ketiga, dari yang bersifat konkret ke abstrak. Siswa SD pada prinsipnya lebih mudah menangkap hal-hal yang bersifat konkret daripada yang bersifat abstrak. Seperti halnya anak yang terbiasa dengan hal-hal yang sifatnya masih sederhana, kemudian ditingkatkan secara bertahap ke hal-hal yang sifatnya lebih sukar. Dan yang terakhir, keempat, dari lingkungan paling dekat ke lingkungan luas. Lingkungan pendidikan yang pertama bagi anak adalah lingkungan keluarga. Dalam keluarga, anak lebih banyak melakukan interaksi. Apabila orang tua tidak memperhatikan anaknya dengan tidak memberi kasih sayang pada anaknya, maka yang akan terjadi adalah sikap tidak bertanggung jawab. Proses ini akan memberikan gambaran kepada anak bahwasanya ada aturan-aturan atau norma-norma yang harus dipatuhi dalam bergaul dan berinteraksi dengan orang lain. Baik, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Lutfiana. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan prinsip pada lampiran Prekdiknas No. 33 tahun 2006. Yang pertama, berpusat pada potensi perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta dan lingkungannya. Yakini kurikulum dikembangkan berdasarkan prinsip bahwa peserta didik memiliki potensi sentral untuk mengembangkan kompetensinya agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakep, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Yang kedua, beragam dan terpadu. Yakini kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan keragaman karakteristik peserta didik, kondisi daerah, dan jenjang serta jenis pendidikan, tanpa membedakan agama. Yang kedua, beragam dan terpadu. Yakini kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan keragaman karakteristik peserta didik, kondisi daerah, dan jenjang serta jenis pendidikan, tanpa membedakan agama, suku, budaya, dan adat istiadat, serta status sosial, ekonomi, dan gender. Kurikulum meliputi substansi, komponen, muatan wajib kurikulum, muatan lokal, dan pengembangan dari diri secara terpadu, serta disusun dalam karakteristik dan keseimbangan
keseimbangannya bermakna dan tepat agar substansi. Yang ketiga, tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Yang ketiga, tahapan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Yakini kurikulum dikembangkan atas dasar kesadaran bahwa ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni berkembang secara dinamis, dan oleh karena itu, semangat dan isi kurikulum mendorong peserta didik untuk mengikuti dan memanfaatkan secara tepat perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Selanjutnya yang keempat, relevan dengan kebutuhan kehidupan. Yakini perkembangan kurikulum dilakukan dengan melibatkan pemangku kepentingan untuk menjamin relevansi pendidikan dengan kebutuhan kehidupan, termasuk di dalamnya kehidupan kemasyarakatan, dunia usaha, dan dunia kerja. Oleh karena itu, pengembangan keterampilan pribadi, keterampilan berpikir, keterampilan sosial, keterampilan akademik, dan keterampilan faksional merupakan kesenian. Selanjutnya yang kelima, menyeluruh dan berkesinambungan. Yakini substansi kurikulum mencukupi keseluruhan dimensi, kompetensi, bidang kajian, keilmuan, dan mata pelajaran direncanakan dan disajikan secara berkesinambungan antara semua jenjang pendidikan. Selanjutnya yang keenam, pembelajaran sepanjang hayat. Yakini kurikulum diarahkan kepada proses pengembangan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. Kurikulum mencerminkan kaitan antara unsur-unsur pendidikan formal, non-formal, dan informal dengan memperhatikan kondisi ketentuan lingkungan yang selalu berkembang serta arah pengembangan manusia seutuhnya. Selanjutnya yang ketujuh, seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah. Yakini kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan kepentingan nasional dan kepentingan daerah untuk membangun kehidupan bermasyarakat, bangsa, dan bernegara. Kepentingan nasional dan kepentingan daerah harus saling mengisi dan memberdayakan sejalan dengan moto Bhinneka Tunggal Ika dan Kerangka Negara Republik Indonesia. Baik, dari materi yang disampaikan, dapat disimpulkan bahwa pendidikan kewarganegaraan mulai muncul sekitar tahun 1990-an. Pada negara Asia, pendidikan kewarganegaraan lebih ditekankan pada aspek moral, kepentingan komunal, identitas nasional, dan perspektif internasional. Berdasarkan tujuan pembelajaran PKN, menurut Departemen Pendidikan Nasional, pembelajaran PKN dapat disebut sebagai pendidikan yang berkaitan dengan konsep, nilai, moral, dan norma. Jadi karakteristik pembelajaran PKN di SD lebih menekankan pada nilai karakter yang dimiliki oleh siswa sebagai hasil dari capaian tujuan pembelajarannya. Pada perkembangannya, pendidikan kewarganegaraan mengalami perubahan penggunaan istilah. Mulai tahun 1956 menggunakan istilah kewarganegaraan, hingga pada tahun 2013 sampai sekarang menggunakan istilah pendidikan kewarganegaraan. Pengembangan kurikulum PKN di SD disajikan menggunakan prinsip dari mudah ke sulit, dari sederhana ke rumit, dari yang bersifat konkret, dari lingkungan paling dekat ke lingkungan lebih luas. Demikian paparan materi tentang karakteristik dan pengembangan kurikulum pembelajaran PKN di SD. Mohon maaf apabila dalam penyampaian terdapat kesalahan kata maupun pernyataan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh.